dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak memesankan untuk menaklukkan bangsa-bangsa dan menegakkan agama Kristen di seluruh negara-negara dengan cara berperang. Tuhan Yesus Kristus tidak mengamanatkan untuk berekspansi ke negara-negara lain di luar Israel dan menaklukkan bangsa-bangsa untuk menguasai bangsa-bangsa itu dan negara-negara itu dan dalam urusan politik untuk menegakkan hukum Kristen di sana. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak membawa hukum Kristen, tidak membawa syariat Kristen, tetapi Tuhan Yesus Kristus membawa kasih dan perdamaian dari Allah. Dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang kita ketahui di salah satunya di kitab Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi bukan tundukkan semua bangsa untuk menegakkan agama Kristen di situ. Tidak seperti itu. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, bagaimana orang yang baru mengenal ajaran Kristen atau membaca Alkitab tahu siapa Bapa, siapa Anak, dan siapa Roh Kudus kalau tidak mengenal ajaran Tritunggal, Allah yang Esa? Jadi Allah tidak dihitung dengan angka yang jumlahnya 1, atau bahkan mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen 3. Tetapi bagaimana Allah yang Ehad, hakikat Allah yang Esa itu dalam pribadi Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita mengenal Allah yang Ehad itu? Melalui 3 pribadi dalam satu esensi atau hakikat Allah yang Ehad itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajaran yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu kehendak Bapa di surga. Jadi ajaran Kristen diberitahukan kepada semua orang di seluruh semesta untuk mengenal siapa Allah yang Esa itu, termasuk bagi bangsa Indonesia yang beraneka macam budaya dan suku. Puji Tuhan, kita memiliki pedoman Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa negara Indonesia yang saling menghargai perbedaan. Puji Tuhan, ajaran Kristen, ajaran Kristus mulai diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, baik di tempat-tempat terpencil pun mendengar nama Yesus Kristus. Semoga ini memberikan pencerahan bagi saudara-saudara semua. Amin.